Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Novita Sekarwati, NIM 192111043. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai General Review dari mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai apa itu pengertian dari hukum perikatan itu sendiri. Menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Unsur-unsur perikatan itu sendiri meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan juga prestasi. Menurut Profesor Subekti, hukum perikatan merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Substansi hukum perikatan Islam lebih luas daripada materi yang terdapat dalam hukum perikatan perdata barat. Tidak hanya mengatur hubungan antara sesama manusia saja, namun juga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan alam lingkungannya. Hukum perikatan Islam merupakan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Sumber dari hukum perikatan Islam itu sendiri yang pertama yaitu terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam itu sendiri. Pertama yaitu akidah. Akidah merupakan keyakinan yang memaksa pelakunya dalam bertransaksi. Kedua, syariah. Sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi transendental atau vertikal dan dimensi horizontal yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Penerapan hukum perikatan Islam sendiri merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya dalam perbankan syariah, diantaranya yaitu praktik kegiatan usaha dari lembaga ekonomi syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992 di Indonesia. Praktek pertama dalam sistem hukum di Indonesia dalam bidang muamalah adalah hukum keluarga yang mendapat pengaruh politik dari penjajah Belanda. Penerapan hukum muamalah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia makin berkembang berdasar hukum pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka hukum muamalat tetap dapat dilaksanakan di Indonesia. Lembaga yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia saat ini makin berkembang, antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan juga pasar modal syariah. Mungkin itu general review yang dapat saya sampaikan dari materi hukum perikatan Islam di Indonesia. Kemudian harapan saya ke depannya setelah mempelajari hukum perikatan Islam ini, saya kedepannya ingin bekerja pada salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia. Alasan saya memilih pada salah satu lembaga ekonomi syariah ini karena dalam prakteknya sehari-hari, masyarakat masih banyak yang menggunakan perbankan konvensional yang menerapkan suku bunga dan berakibat pada perbuatan riba, terutama bagi mereka khususnya umat beragama Islam, agar dapat dengan bijak memilih suatu perbankan untuk mengelola uang mereka. Karena sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras umatnya untuk melakukan perbuatan riba.
Jika saya dapat bekerja pada perbankan syariah, maka saya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keunggulan bank syariah itu sendiri, di mana dalam prakteknya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam yang sudah ditetapkan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.